Tanganku bergetar ketika pintu ruanganku tiba-tiba terbuka. Ali berdiri di sana, wajahnya tegang, keringat menetes di pelipisnya setelah berlari. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Aku seorang janda kaya berusia 40-an, dan dia office boy muda yang selama ini hanya kutatap diam-diam. Jarak kami hanya beberapa langkah. Matanya menembusku seolah tahu rahasia yang selama ini kusembunyikan. Aku mencoba berkata sesuatu, tetapi suara tercekat di tenggorokan. Dan tiba-tiba, tanpa rencana, tanpa logika, aku sadar hatiku bergetar bukan pada kursi direktur yang kugenggam selama ini, melainkan pada pria sederhana yang berdiri di depanku. Namaku Susi Anindya, orang-orang lebih sering memanggilku Ibu Susi. Di usiaku yang sudah menginjak 42 tahun, aku dikenal sebagai janda dari seorang konglomerat. Suamiku, almarhum Arman, meninggalkan warisan melimpah, rumah besar, perusahaan yang stabil, dan nama keluarga yang masih dihormati banyak orang. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Aku punya segalanya, kekayaan, jabatan sebagai direktur utama di perusahaan peninggalan suami, bahkan keanggunan yang sering dipuji dalam setiap pesta. Tapi hanya aku yang tahu, di balik gemerlap itu, ada kesunyian panjang yang sulit dijelaskan. Setiap malam aku pulang ke rumah yang terlalu luas. Setiap pagi, aku duduk di ruang direksi dengan meja kayu jati yang dingin, membaca laporan demi laporan, tanpa ada yang benar-benar membuat jantungku berdegup. Semua terasa hampa, seolah aku hanya menjalani rutinitas. Sampai suatu hari, mataku terhenti pada sesuatu yang sederhana. Seorang pria muda dengan seragam biru tua sedang mengepel lantai lobi. Keringat di dahinya menetes, tapi wajahnya tetap menampilkan senyum. Bukan senyum basa-basi, melainkan senyum yang tulus, ringan dan entah kenapa terasa menenangkan. Aku sempat tertegun. Mengapa senyum seorang office boy bisa terasa lebih berharga daripada semua tepuk tangan investor yang pernah aku terima, pikirku dalam hati. Dia menunduk hormat ketika aku melewati lobi. "Selamat pagi, Bu Susi," ucapnya ramah. Aku hanya mengangguk singkat, berusaha menjaga wibawa. Tapi sepanjang hari itu, bayangan senyum pria muda itu terus membayangiku. Seakan ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam hatiku. Dan aku tahu, hidupku yang tenang perlahan akan berubah. Hari-hariku di kantor biasanya dipenuhi rapat, laporan, dan tatapan penuh basa-basi dari orang-orang yang hanya menghormati jabatanku, bukan diriku. Tapi pagi itu berbeda. Aku baru saja keluar dari lift ketika kulihat pria itu lagi, masih dengan seragam biru tuanya, sedang mengatur tumpukan air mineral ke dispenser. Tangannya cekatan, matanya fokus, dan lagi-lagi senyumnya itu, senyum yang tidak dibuat-buat. Entah dorongan apa yang membuatku membuka suara. "Siapa namamu?" tanyaku lebih pelan dari seharusnya. Pria itu menoleh, terlihat terkejut karena seorang direktur utama menegurnya. "Ali, Bu, nama saya Ali," jawabnya sambil menunduk sopan. Ali, nama itu sederhana, tapi entah kenapa menancap begitu dalam di benakku. Aku mencoba menjaga wibawa. "Baiklah, Ali. Terima kasih sudah menjaga kantor tetap rapi." "Sudah kewajiban saya, Bu," katanya tulus dengan nada rendah hati yang jarang kutemui di kalangan eksekutif sekalipun. Hari itu, aku kembali ke ruanganku. Tapi aku mendapati diriku beberapa kali melirik keluar bentuk kaca, berharap sekilas bisa melihatnya berjalan melewati lorong. Bodoh, pikirku. Bagaimana mungkin seorang direktur bisa terganggu pikirannya hanya karena seorang OB? Namun, perasaan itu nyata. Sore harinya, saat aku hendak turun ke lobi, lift penuh. Aku menunggu, dan tiba-tiba Ali datang membawa troli berisi dokumen. Ia berhenti lalu berkata, "Bu Susi, silahkan duluan, saya bisa naik lift berikutnya." Aku mengangguk, tapi langkahku terhenti sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan matanya. Bukan tatapan pengagum, bukan tatapan penjilat, melainkan tatapan seorang manusia yang memandangku sama, tanpa topeng. Di dalam lift, aku menunduk,
mencoba menenangkan jantungku yang berdegup lebih kencang dari biasanya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa hidup kembali. Dan aku tak tahu apakah ini awal kebahagiaan atau awal sebuah skandal yang akan mengubah segalanya. Pagi itu hujan deras, jalanan menuju kantor macet parah. Saat mobilku akhirnya berhenti di basement, aku melihat sosok yang tak asing. Ali, dengan rambut setengah basah, tengah mendorong troli berisi kotak arsip yang hampir roboh. Aku refleks turun dari mobil. Ali, hati-hati nanti jatuh, seruku tanpa sadar. Ali menoleh, sedikit terkejut melihatku. Tidak apa-apa Bu, saya sudah terbiasa, katanya sambil tetap menahan kotak-kotak itu agar tidak berhamburan. Namun sebuah kotak terlepas, kertas-kertas laporan berhamburan di lantai basah. Aku spontan menunduk, ikut mengumpulkannya. Tanganku menyentuh tangannya, hangat. Sesaat kami sama-sama terdiam. Aku buru-buru menarik tanganku, mencoba menjaga wibawa, tapi jantungku berdetak terlalu cepat untuk bisa disembunyikan. Terima kasih Bu, ucapnya pelan, seperti tak percaya seorang direktur mau ikut menolong. Hari itu entah kenapa aku memanggilnya ke ruanganku. Ali, tolong ambilkan teh hangat, kataku mencoba terdengar biasa saja. Beberapa menit kemudian ia datang membawa cangkir teh di atas nampan. Tapi sebelum ia sempat keluar, aku bertanya, "Kamu sudah lama bekerja di sini?" Ali menoleh lalu tersenyum. "Baru 2 tahun, Bu. Alhamdulillah bisa bantu orang tua saya di kampung. Mereka tinggal di desa kecil jauh dari kota. Saya kerja apa saja asal halal, Bu." Ada sesuatu di dalam suaranya yang membuatku merasa kecil. Lelaki ini tidak punya apa-apa, tapi begitu kaya dengan ketulusan. Aku terdiam, sementara matanya memandangku tanpa rasa takut, bukan seperti karyawan lain yang selalu menunduk penuh hormat. Ia melihatku sebagai manusia, bukan sebagai direktur kaya raya. Dan tanpa kusadari, pintu ruanganku terbuka sedikit. Salah satu stafku masuk dengan wajah terkejut, melihat Ali berdiri di hadapanku sambil membawa nampan. "Ah, maaf Bu, saya kira rapat sudah selesai," katanya gugup lalu buru-buru keluar. Aku menatap Ali. Wajahnya berubah kaku, menyadari sesuatu. Sejak saat itu, kabar bisa menyebar kapan saja. Aku menegakkan badan, mencoba tenang. "Ali, mulai hari ini kita harus lebih hati-hati." Dia menunduk, tapi di matanya aku melihat tekad. "Baik Bu, tapi jangan khawatir. Saya tidak akan pernah membuat ibu malu." Aku tak tahu apakah harus lega atau takut. Karena untuk pertama kalinya, rahasia kecil di hatiku mulai terbuka. Kantor yang biasanya penuh dengan suara mesin printer dan keyboard, kini terasa berbeda. Ada bisikan-bisikan samar yang berhenti begitu aku lewat. Tatapan yang biasanya penuh hormat, kini berubah menjadi lirikan penasaran. Aku tahu, ini bukan perasaanku saja. Gosip itu sudah mulai menyebar. Siang itu saat aku melewati pantry, aku mendengar 2 staf berbicara pelan. Katanya, ibu direktur sering manggil OB ke ruangannya. "Masa sih OB? Jangan bercanda." Aku lihat sendiri kemarin, waktu itu pintunya kebuka." Langkahku terhenti. Aku ingin menegur, tapi segera aku tarik napas panjang. Aku tak boleh gegabah. Aku harus tetap terlihat tenang. Namun hatiku bergemuruh. Bagaimana mungkin, hanya karena secangkir teh, aku harus menjadi bahan omongan. Sore harinya aku memanggil Ali. "Mulai sekarang jangan sering-sering ke ruanganku kalau tidak ada alasan jelas," kataku dengan suara tegas. Ali mengangguk. Wajahnya terlihat bersalah. "Saya minta maaf Bu. Saya tidak ingin membuat ibu repot." Aku menatapnya. Ada ketulusan dalam ucapannya. Tapi aku tahu, ini bukan salahnya. Dunia yang kami tempati terlalu berbeda. Hari berikutnya, gosip semakin menjadi-jadi. Aku masuk lift, dan 2 sekretaris langsung terdiam. Padahal sebelumnya mereka bercakap dengan suara keras. Di ruang rapat, seorang manajer muda salah menyebut laporan lalu berbisik pada temannya sambil melirik ke arahku. Dan puncaknya, aku mendapat panggilan telepon dari adikku, Dina.
Ini aku dengar gosip aneh dari teman. Katanya kakak dekat sama OB kantor. Apa benar? Suara Dina terdengar serius bercampur cemas. Aku terdiam lama, tak tahu harus menjawab apa. Aku ingin berkata tidak, tapi hatiku menolak berbohong. Aku ingin berkata iya, tapi logika menjerit. Itu akan menghancurkan segalanya. Jadi, aku hanya berbisik pelan. Dina, tolong jangan ikut-ikutan mendengar gosip murahan. Teleponku tutup dengan tangan bergetar. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela lantai 15. Untuk pertama kalinya, aku sadar kebahagiaan kecil yang mulai tumbuh di hatiku bisa berubah menjadi badai besar yang menelanku kapan saja. Dan aku belum siap menghadapi itu. Hari itu, rapat Dewan Komisaris dijadwalkan. Seharusnya topiknya tentang laporan keuangan kuartal kedua. Tapi sejak aku masuk ruang rapat, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan mereka dingin, penuh bisik-bisik yang tidak biasa. Aku mencoba fokus pada presentasi manajer keuangan. Namun baru 15 menit berjalan, salah satu komisaris senior, Pak Herman, tiba-tiba membuka suara. Bu Susi, sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu dibicarakan. Bukan soal angka, melainkan soal reputasi perusahaan. Ruangan mendadak hening. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Apa maksud Bapak? Tanyaku, mencoba tenang. Pak Herman bertukar pandang dengan yang lain lalu berkata, kami mendengar gosip yang beredar di kantor. Gosip yang sejujurnya tidak pantas bagi seorang direktur utama. Aku mengangkat dagu, berusaha terlihat kuat. Gosip apa yang Anda maksud? Dia mencondongkan tubuh ke depan. Bahwa ibu menjalin kedekatan dengan seorang office boy bernama Ali. Seketika ruangan penuh dengan bisikan. Beberapa komisaris lain menunduk. Ada yang menghela napas panjang. Aku merasa wajahku memanas. Ingin sekali aku menolak mentah-mentah. Tapi logika menahanku. Jika aku terlalu defensif, mereka justru akan semakin yakin gosip itu benar. Pak Herman, ucapku dengan suara tegas. Saya harap semua orang di ruangan ini cukup dewasa untuk tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan kinerja profesional. Laporan keuangan kita naik, proyek berjalan baik. Jadi apa relevansinya membicarakan gosip murahan? Ruangan terdiam. Beberapa komisaris mengangguk kecil. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Setelah rapat selesai, aku kembali ke ruanganku. Di sana Ali sudah menunggu dengan wajah cemas. Bu, saya dengar gosip itu makin menyebar. Kalau ibu mau, saya bisa mengundurkan diri. Kalimat itu menusukku lebih dari apapun. Tidak, jawabku cepat, membuatnya terkejut. Aku menatapnya dalam-dalam. Ali, jangan pernah berpikir begitu. Aku yang akan menghadapi ini, bukan kamu. Dia terdiam, lalu tersenyum tipis. Saya tidak ingin ibu terluka. Aku menahan napas, menunduk sejenak agar dia tidak melihat mataku yang mulai berkaca-kaca. Hari itu aku menyadari, perasaan ini sudah terlalu jauh untuk bisa kutarik kembali. Dan gosip itu bukan lagi sekadar bisikan. Ia telah menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Hari itu, aku baru selesai menghadiri pertemuan dengan investor luar negeri. Rasanya lega karena pertemuan berjalan mulus. Namun, begitu aku kembali ke kantor, suasana mendadak aneh. Tatapan karyawan lebih tajam dari biasanya. Bisikan-bisikan terdengar lebih jelas. Aku mencoba tak peduli. Sampai sekretarisku, Ratna, masuk ke ruangan dengan wajah panik. Bu, ini ada foto yang beredar di grup WhatsApp kantor, katanya sambil menyerahkan ponselnya. Tanganku bergetar saat mengambilnya. Di layar kulihat sebuah foto. Aku dan Ali di basement beberapa hari lalu. Ketika kami sama-sama menunduk mengumpulkan kertas yang tercecer. Tanganku terlihat menyentuh tangannya. Foto itu diambil dari sudut jauh, tapi cukup jelas untuk menimbulkan gosip yang liar. Caption di bawahnya, "Beginikah cara direktur memilih penerus?" Aku menutup mulut dengan tangan. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Siapa yang menyebarkan ini?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ratna menggeleng.
Tidak tahu, Bu, tapi sekarang hampir semua orang di kantor sudah lihat. Aku terduduk di kursi, kepalaku berputar. Semua kerja keras menjaga wibawa selama ini hancur hanya karena satu foto. Tak lama kemudian, telepon kantor berdering dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar sinis. "Selamat siang, Bu Direktur. Hati-hati karena skandal kecil bisa jadi berita besar kalau sampai ke media." Aku langsung menutup telepon itu dengan tangan bergetar. Sore harinya, aku memanggil Ali ke ruanganku. Wajahnya pucat, matanya cemas. Bu, saya bersumpah. Saya tidak tahu ada yang memotret. Saya juga tidak pernah cerita ke siapa-siapa. Aku menatapnya. Ada ketakutan tulus di matanya. Tapi juga ada keberanian yang anehnya membuatku sedikit tenang. Aku tahu, Ali. Aku percaya padamu. Tapi mulai sekarang, kita akan diawasi. Dan ini baru permulaan. Di luar jendela, langit Jakarta mendung berat. Aku menatap awan gelap itu, sadar betul bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak foto itu beredar, kantor terasa seperti medan perang. Setiap langkahku seolah diiringi mata-mata yang ingin mencari celah. Bahkan, rapat direksi pun tak lagi membicarakan strategi bisnis, melainkan membicarakan aku. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil oleh Dewan Komisaris. "Bu Susi," kata Pak Herman dengan nada jatar. "Reputasi perusahaan taruhannya. Investor bisa kabur kalau isu ini terus berkembang. Kami minta Ibu tegas jarakan diri dari Ali." Aku terdiam menahan nafas. Kata-kata itu terasa seperti pisau. "Jadi kalian menyuruhku mengorbankan seorang karyawan yang tidak bersalah hanya untuk menutup mulut orang-orang?" Tanyaku dengan nada bergetar. Pak Herman menatapku tajam. "Ini bukan soal benar atau salah, Bu. Ini soal bertahan hidup. Jika Ibu tidak bertindak, kami terpaksa mencari pengganti direktur utama." Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Bukan hanya jabatanku yang dipertaruhkan, tapi juga warisan almarhum suamiku. Malam itu aku duduk di ruang kerja rumahku yang sunyi. Berkas-berkas menumpuk di meja, tapi pikiranku melayang pada dua hal, perusahaan dan Ali. Telepon berdering. Ali. "Bu, saya dengar kabar dari Satpam. Katanya Dewan Komisaris ingin menyingkirkan saya." Suaranya berat, penuh kecemasan. Aku menutup mata, berusaha menahan air mata. "Ali, mungkin memang lebih baik kalau kamu..." "Tidak, Bu," potongnya cepat. "Jangan katakan itu. Saya tidak peduli kalau harus kehilangan pekerjaan ini. Tapi saya tidak mau melihat Ibu sendirian menghadapi semua ini." Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Ada ketulusan yang sulit kutemukan di dunia penuh kepura-puraan ini. Aku sadar, di hadapanku kini ada dua jalan. Menyingkirkan Ali demi menjaga jabatan dan reputasi perusahaan, atau melawan arus, mempertahankan sesuatu yang bahkan belum sempat kuakui dengan jujur, perasaan ini. Aku menatap keluar jendela. Jakarta malam itu penuh cahaya lampu, tapi hatiku terasa gelap. Dan aku tahu, pilihan yang kuambil akan menentukan seluruh hidupku. Pagi itu aku baru turun dari mobil di lobi kantor ketika kilatan kamera tiba-tiba menyergapku. Dua orang wartawan berdiri di depan pintu masuk menyodorkan mikrofon. "Bu Susi, benarkah Anda menjalin hubungan dengan seorang office boy bernama Ali? Apakah benar gosip di dalam perusahaan itu fakta?" Aku tercekat. Satpam buru-buru menghalau mereka, tapi kilatan kamera sudah keburu mengabadikan wajahku yang panik. Di ruanganku, aku duduk terpaku. Foto di basement saja sudah cukup mengguncang. Bagaimana jika berita ini sampai ke media nasional? Perusahaan bisa goyah, investor kabur, reputasi keluarga hancur. Telepon berdering. Kali ini dari adikku, Dina. Suaranya tinggi, penuh tekanan. "Kak, apa-apaan ini? Aku baca di portal berita gosip, nama keluarga kita dipermalukan, Kak. Bayangkan perasaan anak-anak, karyawan, teman-teman,
bahkan keluarga besar. Kakak harus hentikan semua ini sekarang juga. Aku mencoba menahan air mata. Dina, aku tidak melakukan hal memalukan. Aku berhenti. Kata-kata itu tak sanggup keluar. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa hatiku yang selama ini mati, kini hidup kembali karena seorang pria sederhana? Sore harinya Ali mendatangiku dengan wajah pucat. "Bu, saya lihat berita tadi. Kalau ibu mau, saya bisa berhenti sekarang juga. Saya tidak ingin menghancurkan nama baik ibu." Aku menatapnya lama. Di wajahnya ada ketakutan, tapi juga keberanian. Ia rela mengorbankan dirinya demi aku. Aku menggenggam tanganku sendiri di atas meja, berusaha menahan getaran di dada. "Ali, jangan pernah berkata begitu lagi. Aku tidak butuh pengorbananmu. Yang aku butuhkan adalah ketulusanmu tetap ada di sisiku." Dia menunduk menahan sesuatu di matanya, lalu perlahan berkata, "Kalau begitu, Bu, apapun yang terjadi, saya tidak akan pergi." Aku terdiam. Di luar jendela, lampu-lampu kota mulai menyala. Namun aku tahu, cahaya yang sesungguhnya kini ada di ruanganku. Dari pria sederhana yang berani bertahan, bahkan ketika dunia mulai membencinya. Tapi jauh di dalam hati, aku juga tahu, badai yang akan datang jauh lebih besar dari ini. Hari itu rapat dengan investor asing berlangsung tegang. Presentasi sudah disiapkan sempurna. Grafik keuntungan naik. Proyek berjalan sesuai rencana. Namun salah satu investor tiba-tiba menutup berkasnya dan menatapku dengan sorot tajam. "Maaf Bu Susi, kami menghargai profesionalisme Anda, tapi kami juga membaca berita gosip tentang kehidupan pribadi Anda. Kami khawatir isu itu bisa mengganggu kredibilitas perusahaan di mata publik." Aku tercekat. Investor lain mengangguk pelan seakan mendukung pernyataan itu. Seumur hidupku tidak pernah kubayangkan bahwa keputusanku sebagai seorang wanita bisa dijadikan alasan untuk meragukan kemampuanku sebagai pemimpin. Setelah rapat, aku berdiri sendiri di lorong kantor yang sepi. Suara langkah kaki terdengar. Ali. Ia berdiri beberapa meter dariku, ragu untuk mendekat. Aku menoleh. "Ali, apa kau sadar hidup kita berdua sekarang bukan hanya tentang kita? Seluruh perusahaan, ratusan karyawan, bahkan keluargaku, semua ikut terseret." Dia menunduk. Wajahnya tegang. "Saya tahu, Bu, dan saya siap disalahkan, siap dikorbankan. Asal ibu tetap bisa bertahan." Aku menutup mata. Kata-katanya bagai pisau yang mengiris hatiku. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Aku sudah terlalu sering mengorbankan perasaanku. Demi nama baik, demi gengsi, demi status. Kali ini aku tidak ingin mengorbankan apa yang membuatku merasa hidup." Ali menatapku. Matanya bergetar. "Jadi, apa yang ibu inginkan?" Aku menarik napas panjang, menegakkan bahu. Aku akan melawan. Aku tidak akan mundur hanya karena cinta dianggap salah. Jika mereka ingin menyingkirkanku, biarlah. Tapi aku tidak akan menyangkal hatiku sendiri. Ali terdiam lama lalu tersenyum samar. Senyum yang dulu, senyum yang pertama kali membuatku terhenti di lobi. "Kalau begitu, Bu, saya akan berdiri di samping ibu. Apapun yang terjadi." Aku mengangguk, merasakan keberanian yang selama ini kupendam akhirnya muncul ke permukaan. Namun di lubuk hati, aku tahu keputusan ini akan menuntunku pada ujian terberat yang pernah kualami. Dan mungkin aku harus kehilangan segalanya. Pagi itu aku dipanggil ke ruang rapat luar biasa Dewan Komisaris. Begitu aku masuk, suasana terasa dingin. Semua mata tertuju padaku. Tidak lagi dengan hormat, melainkan dengan sorot tajam penuh penilaian. Pak Herman membuka suara. Suaranya berat, tapi jelas. "Bu Susi, kami tidak bisa lagi menutup mata. Investor mulai menarik diri. Media terus memberitakan skandal, dan keluarga karyawan pun mulai resah. Kami harus memilih, mempertahankan perusahaan atau mempertahankan ibu." Aku menarik nafas panjang. Saya sudah menjelaskan, gosip itu tidak mengurangi kemampuan saya memimpin.
Semua target perusahaan tercapai. Apa salahnya jika seorang direktur juga punya perasaan? Bisikan kecil terdengar. Seorang komisaris wanita, Bu Nani, menggeleng pelan. Sayangnya dunia tidak sebaik itu, Bu Susi. Yang kita hadapi adalah opini publik, dan opini itu sudah merusak citra perusahaan. Aku mencoba menahan diri, tapi suaraku pecah. Jadi, karena aku seorang janda yang jatuh hati pada pria sederhana, kalian ingin menghancurkan aku. Apa salahku? Apa salah dia? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menusuk. Akhirnya Pak Herman menutup rapat dengan kalimat yang membuat tubuhku lemas. Kami akan mengadakan voting untuk menentukan apakah Bu Susi masih layak menjabat sebagai direktur utama. Aku pulang ke rumah malam itu dengan langkah berat. Begitu pintu tertutup, aku tak kuasa lagi menahan air mata. Ruang tamu yang luas terasa hampa, seolah dinding-dindingnya ikut berbisik. Kau akan kehilangan segalanya. Telepon berdering. Ali, Bu, bagaimana rapatnya? Tanyanya dengan suara hati-hati. Aku terdiam lama sebelum menjawab. Ali, mungkin sebentar lagi aku bukan siapa-siapa lagi. Mungkin mereka akan mengambil semua. Kursi, jabatan, semua warisan. Tapi satu hal yang mereka tidak bisa ambil. Aku berhenti sejenak menahan sesak di dada. Perasaan ini untukmu. Hening. Di seberang aku bisa mendengar napas Ali yang bergetar. Kalau begitu, Bu, biarkan saya yang menjaga perasaan itu. Walaupun dunia melawan, saya tidak akan pergi. Air mataku jatuh, tapi hatiku juga tahu, aku baru saja memasuki jalan buntu. Semua usahaku mempertahankan posisi mulai runtuh, dan satu-satunya yang tersisa adalah pilihan yang paling sulit. Hari itu aku duduk di ruang rapat dengan tangan yang berkeringat. Dewan komisaris sudah berkumpul. Agenda hari ini hanya satu, menentukan apakah aku masih layak duduk di kursi direktur utama. Pak Herman membuka rapat dengan suara berat. Kita akan lakukan voting. 1 suara untuk mempertahankan, 1 suara untuk memberhentikan. Kertas suara dibagikan. Ruangan hening, hanya terdengar gesekan pena. Aku menatap ke depan, berusaha terlihat tegar, padahal di dalam hatiku bergetar hebat. Beberapa menit kemudian, kertas dikumpulkan. Pak Herman menghitung dengan wajah tanpa ekspresi. 5 suara memberhentikan, 3 suara mempertahankan. Dengan demikian, mulai hari ini, Bu Susi resmi dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai direktur utama perusahaan. Suasana ruangan langsung sunyi. Aku merasakan tubuhku lemas, seolah kursi yang kududuki menarikku jatuh. Dunia yang selama ini kupegang erat, jabatan, warisan, reputasi, semuanya hilang dalam sekejap. Aku berdiri perlahan. Baik, kalau ini keputusan kalian, aku menerimanya. Tapi ingat satu hal, kalian mungkin bisa mengambil kursi dan jabatanku, tapi kalian tidak bisa mengambil siapa diriku sebenarnya. Aku melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Meski air mataku hampir pecah, di lorong Ali sudah menungguku. Wajahnya penuh cemas. Bu, bagaimana hasilnya? Aku menatapnya lalu tersenyum kitir. Mereka sudah memecatku. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Saya minta maaf, Bu. Semua ini terjadi karena saya. Aku menggeleng. Tidak, Ali. Jangan pernah katakan itu. Ini terjadi karena keberanianku mengakui perasaanku. Dan aku tidak menyesal. Namun jauh di dalam hati aku tahu, inilah titik terendah dalam hidupku. Semua yang kupunya telah direbut. Dan sekarang yang tersisa hanya satu pilihan terakhir. Hidup sederhana bersamanya, atau meninggalkan semuanya demi kembali ke dunia yang dulu. Aku menatap Ali lama. Mulai sekarang hanya ada aku dan kamu. Pertanyaannya, apakah kau siap menanggung dunia yang akan melawan kita? Dia tidak langsung menjawab, hanya menggenggam erat tangannya sendiri, lalu menunduk dalam-dalam. Aku sadar jawabannya nanti akan menentukan segalanya. Hari-hari setelah aku turun dari kursi direktur terasa asing. Tidak ada lagi deretan mobil mewah menungguku di lobi. Tidak ada lagi rapat penuh gengsi. Tidak ada lagi panggilan Bu Direktur
yang dulu membanggakan. Yang ada hanya ruang tamu yang sunyi, meja makan panjang yang terasa kosong, dan rasa sepi yang menggantung di udara. Namun di tengah kehampaan itu, ada satu cahaya kecil, Ali. Suatu sore dia datang ke rumahku dengan langkah ragu, membawa sebuah kotak makan sederhana. "Bu, saya tidak bisa memberikan banyak, tapi saya masak sendiri. Semoga ibu mau mencicipi." Aku tersenyum tipis. "Ali, aku tidak lagi punya segalanya. Apa kau masih yakin mau ada di sisiku?" Dia menatapku lurus. "Saya tidak mencintai ibu karena kursi direktur atau rumah besar ini. Saya jatuh cinta pada hati ibu. Dan hati itu tidak akan pernah hilang, meski semua yang lain dirampas." Air mataku menetes. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa haru yang menenangkan. Hari-hari berikutnya aku mulai belajar hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kusentuh. Belanja ke pasar, menawar harga, memasak nasi sendiri, mencuci piring tanpa bantuan. Awalnya terasa canggung, bahkan melelahkan. Tapi di sisi lain, aku merasakan sesuatu yang selama ini hilang, kebebasan. Suatu malam, setelah seharian belajar memasak dengan Ali, aku menatap piring sederhana di meja makan. Hanya nasi, sambal, dan tempe goreng. Tapi rasanya lebih nikmat dari jamuan mewah di hotel bintang 5. Aku menoleh. Mungkin dunia mengira aku kalah. Tapi malam ini aku merasa menang karena aku menemukan hidup yang sesungguhnya. Ali tersenyum, matanya berbinar hangat. Dan saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari hidup itu, Bu. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya aku tidak lagi merasa janda yang terpuruk. Aku merasa seorang wanita yang dicintai dengan tulus. Namun aku tahu, perjuangan kami belum selesai. Dunia luar mengawasi, dan keluarga besarku belum tentu menerima. Tapi aku sudah siap, karena aku memilih jalan ini dengan sepenuh hati. Hari Minggu sore, aku memberanikan diri datang ke rumah keluarga besar. Semua sudah tahu aku kehilangan jabatan. Bahkan gosip tentang hubunganku dengan Ali masih jadi bahan bisik-bisik tetangga. Aku duduk di ruang tamu besar itu bersama Dina, adikku, dan beberapa paman serta bibi. Suasana kaku. "Jadi ini yang kau pilih, Kak?" Suara Dina pecah pertama kali. "Kau tinggalkan semua demi seorang office boy. Bagaimana dengan nama keluarga kita?" Aku menelan ludah, lalu menatap semua orang. Benar, aku memilih Ali. Aku tidak menyesal kehilangan jabatan, harta atau status. Karena semua itu tidak bisa membeliku apa yang selama ini ku cari. Ketulusan. Dan aku akhirnya menemukannya. Sejenak suasana membeku. Paman Harun yang biasanya paling keras menghela napas. "Susi, kami marah. Kecewa, karena kau terlihat terburu-buru. Tapi setelah melihatmu sekarang, aku justru melihat sesuatu yang dulu hilang dari matamu. Kebahagiaan." Aku terperanjat. Paman melanjutkan, "Kalau memang pria itu membuatmu bahagia, siapa kami menolak? Kami hanya ingin kau jangan tersakiti lagi." Mataku panas. Aku tak mampu menahan air mata. Dina pun akhirnya menunduk. Suaranya lebih lembut. "Aku masih kesal, Kak. Tapi kalau memang ini yang membuatmu hidup kembali, aku akan belajar menerima." Saat itu juga aku merasa beban berat di dadaku runtuh. Beberapa hari kemudian, aku dan Ali berjalan berdua di taman kota. Senja membalut langit dengan warna emas. Aku menggenggam tangannya erat. "Ali, aku sudah kehilangan banyak. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak benar-benar kehilangan apa-apa. Karena aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirimu."
Dia menatapku. Wajahnya penuh keyakinan. Dan saya berjanji, Bu. Meski kita hidup sederhana, saya akan selalu membuat ibu merasa jadi wanita paling beruntung. Aku tersenyum di antara air mata. Untuk pertama kalinya setelah semua badai, aku bisa berkata dalam hati, aku tidak lagi sendiri. Aku benar-benar hidup. Setahun telah berlalu sejak aku meninggalkan kursi direktur. Hidupku kini jauh berbeda. Lebih sederhana, lebih sunyi, namun juga lebih damai. Aku membuka kafe kecil di pinggir jalan bersama Ali. Kami menamainya Cahaya Hati. Karena dari sinilah aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari gemerlap harta, melainkan dari hati yang tulus. Setiap pagi, aku ikut menata meja, menyeduh kopi, dan menyapa pelanggan. Sesuatu yang dulu mungkin dianggap terlalu rendah bagiku, kini justru memberi rasa bangga. Ali selalu ada di sisiku dengan senyum sabar yang tak pernah pudar. Suatu sore, seorang pelanggan tua menghampiriku setelah selesai minum kopi. Bu, kopi ini mungkin sederhana, tapi rasanya hangat, sama seperti senyum ibu. Aku tersenyum, hatiku bergetar. Pujian itu jauh lebih bermakna daripada tepuk tangan investor di ruang rapat mewah dulu. Di rumah, aku sering merenung di beranda, memandang matahari terbenam. Aku teringat pada diriku yang dulu, wanita kuat di balik kursi direktur, tapi kesepian di balik tembok megah. Kini, meski tanpa gelar dan harta berlimpah, aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Aku berkata dalam hati, aku mungkin kehilangan dunia, tapi aku menemukan cintaku, dan itu lebih dari cukup. Ali duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Bu, terima kasih sudah memilih saya. Saya tahu jalan kita berat, tapi selama kita berjalan bersama, saya percaya kita tidak akan pernah kalah. Aku tersenyum menatapnya penuh syukur. Ali, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari hidup yang baru. Langit senja perlahan merona keemasan, dan di dalam hati aku tahu, perjalanan panjang penuh badai itu telah membawaku ke satu titik yang tak pernah kubayangkan, kebahagiaan sejati.